Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Yes. Kalau kita kembali ke karyawan dan bos, ya, dikotomi yang paling jelas itu adalah yang satu adalah active income, yang satu adalah passive income. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang namanya kaya itu bukan seberapa besar gaji yang diterima, tetapi seberapa cukup kebutuhan hidupnya itu dibiayai oleh passive income-nya. Di hidupnya itu bahagia. Nah, orang bahagia itu cenderung kreatif. Dia pasti berpikirnya adalah untuk membangun aset yang baru. Caranya bagaimana? Ya harus punya ilmu. Bukan hanya sekedar cuma modal tenaga doang. Pola pikirnya itu gimana saya minterin orang biar saya itu tujuannya itu apa? Biar nganggur. Sama teman-teman yang ada di Stokis sekarang ini ya cuma sekedar ngetes saja gitu. Kalau Anda sebagai seorang leader yang ngelola Stokis kok sampai rego barangi apal, itu saking Anda itu pelit, saking Anda pelitnya gitu loh. Tahu nggak maksud saya? Cek apal itu admin Anda, jangan Anda. Kalau perlu itu Anda nggak perlu bahkan lupa dengan produk lupa. Yang hafal itu harusnya admin Anda. Saking pelitnya nggak mau nyisikan uang buat bayar admin. Kenapa? Karena waktu Anda habis. Waktu Anda itu habis untuk hal-hal yang bersifat administrasi yang tidak akan mungkin tumbuh. Nah, kalau kapasitas Anda itu adalah sebagai seorang investor, seorang pembangun aset, lah kok menjebakkan diri ke hal-hal yang bersifat administratif, itu namanya menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga. Itu sama saja Anda artinya adalah menukarkan waktu Anda dengan uang. Anda bisa membayangin, semakin banyak jaringan Anda pasti akan semakin mumet. Yang seharusnya itu membangun aset kembali, tapi justru Anda di sini menyibukkan diri menjadi active income, menjadi karyawan diri Anda sendiri, menjadi self-employed. Ini angka satu tadi, gitu. Angka satu tadi itu pola pikir. Begitu pola pikirnya seperti itu, maka pasti akan stagnan. Harusnya bisa buat waktu Anda, bisa buat prospecting, bisa buat membangun KDI di jaringan-jaringan yang potensi, yang serius. Tapi karena Anda sibuk di administrasi, yang serius tadi akhirnya layu sebelum berkembang. Ya. Nah, maka kalau Anda menjadi stokis, wajib hukumnya Anda itu mengelola stokis sendiri selama 3 bulan. Wajib hukumnya Anda mengelola stokis selama 3 maksimal 6 bulan. Wajib yang pertama adalah Anda harus tahu bagaimana cara meng-cash bill, kalau terjadi minus poin seperti apa, kalau barang kosong gimana cara menanggulanginya. Kalau Anda pinjam barang di stokis nanti bagaimana poin-poinnya Anda harus paham. Bagaimana kalau ada kelebihan poin, bagaimana tiba-tiba di kantor ada minus poin, bagaimana kalau Anda order lalu kemudian inden barangnya modalnya numpuk di sana, bagaimana. Selama 6 bulan itu Anda harus paham dari mulai A sampai Z. Tujuannya bukan Anda profesional di situ, tujuannya adalah agar Anda bisa
memberitahu, memberi SOP para karyawan Anda. Iklan, memang iklan Anda. Di situ 6 bulan pertama itu pokoknya apa aja Anda kerjakan. Yang iklan, balas status, balas WA, belajar Anda lakukan. Tapi tujuannya adalah untuk mengajari orang agar Anda tidak ditipu oleh karyawan. Nah, minimal kalau Anda sudah ngerti sistem administrasinya, cara ordernya, Anda bisa kontrol dari jauh. Pulang seminggu sekali lihat laporannya, ya, paling tidak cuma sebulan sekali lihat. S9 tiap bulan sudah paham. Nah, admin gajinya nggak terlalu tinggi-tinggi, cukup 1 juta aja, tapi bonusnya yang gede. Ya, artinya kalau omsetnya naik, dia harus dikasih bonus. Artinya dia akan memiliki rasa melayani biar. Nah, kapan itu omsetnya naik? Nah, kalau yang punya presentasi. Nah, stokis Anda ini yang membangun branding siapa? Diri Anda sendiri. Kalau nggak dibangun branding nggak ada orang yang kenal. Caranya bangun branding gimana? Ya presentasi produk, kita lakukan tetap prospecting, membangun di kedalaman, jaringan-jaringan Anda yang akhirnya jaringan Anda tumbuh, stokis Anda juga ramai. Intinya adalah gimana caranya Anda itu nganggur. Iya. Maka di sini diperlukan tidak saja kerja keras tapi kerja cerdas. Ya. Artinya selama ini apakah kita betul-betul bekerja seperti seorang pekerja yang bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 4 yang pikirannya memang fokus pekerjaan? Dulu itu loh. Dulu itu malam dipakai soal, gitu kan, masih nilai. Besoknya ngajar jam 7, ya, masih harus ngajar beberapa kelas, hafal murid-muridnya, ya, yang menjadi pendidik, mencintai, fokusnya. Bukan masalah baik dan tidak baik ya, bukan masalahnya. Lawang seorang pengajar atau seorang guru adalah yang sifat penghasilannya aktif income. Ya, itu aja semakin mencintai profesinya. Walaupun nasibnya tidak berubah. Artinya apa? Mereka hanya bekerja mendapatkan penghasilan dari apa yang dia keluarkan berupa tenaga dan waktu. Itu pensiun, dia hanya terima 80%. Tunjangan matematiknya hilang, tinggal gaji pokok dikurangi 20%. Kalau seorang guru mengajar, dia dibayar di depan, tiap bulan dibayar. Mau muridnya jadi presiden, mau muridnya jadi insinyur, mau muridnya jadi gelandangan, dia tetap guru dengan gaji guru, kan gitu. Tapi beda dengan teman-teman Anda itu pembangun aset. Namanya membangun aset itu berinvestasi. Anda mengajari orang nggak dibayar, maka nombok, betul nggak? Ya, nombok dan nombok. Tapi kalau yang Anda ajari itu jadi crown diamond, maka Anda akan menerima sekian persen dari total omset mereka. Ya. Sekarang misalkan seandainya ada sebuah sistem pemerintah yang membuka lowongan menjadi guru, ya, dibuka lowongan menjadi guru, tidak dapat gaji, ya, fasilitas harus nyari sendiri, peralatan nyari sendiri, semuanya serba nyari sendiri. Tapi nanti kalau muridnya jadi presiden, kamu akan menerima 10% dari gaji presiden. Kalau muridmu jadi seorang direktur, kamu menerima 10% dari gaji direktur. Kalau itu diberlakukan, semua guru kaya-kaya. Semua guru kaya-raya. Yang paling kaya itu guru. Kenapa? Muridnya ribuan. Muridnya ribuan. Dan setelah dia 10 tahun mengabdi, SMA ya, SMA itu 10 tahun.
dia 10 tahun ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Muridnya lulus, terima universitas kelas 5 tahun, berarti 2 tahun nganggur, berikutnya jadi karyawan, sudah jadi swasta, sudah jadi pejabat, sudah jadi apa. 10 tahun akhirnya dia menerima 10% gaji